Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Amelia, NIM 701200061, Sistem Informasi kelas 1C, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Untuk kali ini, saya akan membuat video menjelaskan tentang sejarah komputer. Sebelum itu, kita harus memahami apakah itu komputer. Apakah teman-teman tahu apa itu komputer? Ya, benar sekali. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer itu pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang-orang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Jadi itu yang teman-teman, arti dari komputer itu berarti komputer itu adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Untuk komputer ini sendiri bisa kita definisikan seperti gambar di samping. Bisa teman-teman lihat gambar di samping. Oke? Bisa dilihat teman-teman? Baik, kita lanjutkan kepada data yang diolah. Terdapat 3 data yang bakal diolah, yaitu yang pertama analog. Analog ini adalah komputer yang digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka. Selanjutnya digital. Digital ini adalah komputer yang dapat menerima data dalam bentuk angka maupun huruf. Jadi digital ini bisa menerima angka maupun bisa menerima huruf, jadi kedua-duanya bisa diterima. Selanjutnya hybrid. Hybrid ini yang paling spesial ya teman-teman, komputer kombinasi analog dan digital. Jadi hybrid ini adalah kombinasi antara analog dan digital, dan jenis ini mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih cepat. Baik ya teman-teman, kita lanjutkan kembali komputer sesuai dengan penggunaannya. Terdapat 2 cara penggunaannya. Yang pertama, cara penggunaan khusus dan umum. Kita lihat pada poin berikut ini. Ya, berarti yang umum itu dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah dengan program. Jadi itu yang umum ya teman-teman. Jadi untuk yang khusus dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, yang biasanya hanya pada satu masalah saja. Jadi kalau yang khusus itu hanya pada satu masalah saja. Jadi kalau untuk yang umum itu bisa keseluruhannya. Jadi selanjutnya komputer berdasarkan ukuran terbagi atas 4. Yang pertama mikro, yang kedua mini, yang ketiga mainframe, dan yang keempat super. Kita langsung saja pada mikro. Mikro ini disebut juga sebagai komputer pribadi. Komputernya hanya dapat dipakai oleh satu pemakaian saja untuk setiap saat. Komputer ini juga bersifat sangat kecil. Yang berikutnya mini. Komputer berdasarkan ukurannya itu yang mini ini bersifat multi-user atau banyak pemakai, yaitu satu komputer dapat mempunyai beberapa terminal yang dapat digunakan bersama oleh pemakai. Selanjutnya yaitu mainframe. Ini adalah jenis komputer yang telah digunakan sistem multi-programming atau processing serta multi-user yang jumlah terminal sampai ratusan buah. Dan terdapat beberapa jenis juga mainframe ini, yaitu small komputer kecil, medium komputer menengah, large com, dan besar. Selanjutnya masuk pada yang keempat, yaitu super. Komputer jenis ini hampir sama dengan komputer mainframe. Perbedaannya adalah super komputer lebih efektif dalam penggunaan time sharing. Sedangkan sistem yaitu dapat melayani ribuan pemakaian atau terminal dalam waktu yang bersamaan. Baik teman-teman, itu tadi sedikit banyaknya tentang komputer. Jadi kita masuk pada sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi berikutnya dan sampai sekarang. Baik, generasi pertama yaitu digital elektronik atau bisa disebut dengan ENIAC.
yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator pada tahun 1946 sampai 1959. Jadi untuk generasi yang pertama ini, mesin komputer masih berukuran besar dan memiliki integrator nomor elektronik dan kalkulator. Komputer generasi pertama juga menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Juga digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Berikutnya pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Terdapat perubahan serta perkembangan yang signifikan di komputer tersebut. Meskipun belum minimalis, namun telah didukung oleh beberapa program yang lebih mudah untuk dioperasikan. Dan teknologi tabung vakum mulai digunakan dengan transistor. Keunggulannya adalah bentuk yang lebih kecil dan lebih hemat energi. Untuk generasi ketiga ini, dari tahun 1964 sampai 1970, itu perkembangannya memiliki teknologi sirkuit terintegrasi dengan dapat digunakan sampai sekarang. Untuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Untuk yang keempat, pada generasi keempat, ini sukses memproduksi chip yang bisa menampung komponen dan jumlahnya hingga ribuan chip IC. Juga mengembangkan berbagai jenis teknologi yang mempermudah pemakaian komputer. Selanjutnya, yang kelima, pada generasi kelima ini, yaitu sampai sekarang, cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh, teknologi yang sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Tujuan dari komputer generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Jadi, itu adalah tahap-tahapan perkembangan komputer dari awal generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang. Itu merupakan banyaknya perubahan-perubahan yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Baik teman-teman, untuk kesimpulannya, sejarah komputer ini berawal dari 5.000 tahun yang lalu. Ketika ditemukannya alat hitung pertama, alat ini disebut sebagai abacus atau sempoa. Komputer generasi pertama dimulai pada tahun 1946. Karena komputer generasi pertama ini adalah komputer elektronik yang menggunakan konsep stroke program. Komputer-komputer generasi kedua merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Komputer generasi ketiga menggunakan sistem sirkuit terpadu atau IC. Komputer generasi keempat dimulai dengan penemuan mikroprosesor. Berikutnya, pada komputer generasi kelima sampai sekarang, ini menjadi tahap yang sangat sulit karena masih dalam pengembangan. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih mudah dan lebih memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Jadi, untuk komputer generasi kelima ini akan menjadi teknologi yang sempurna karena sudah bisa bertingkah seperti layaknya manusia. Seperti manusia cara berpikirnya, bisa melihat. Tapi itu masih belum terwujud ya teman-teman. Jadi kita saksikan bagaimana proses generasi berikutnya, ataukah ada perkembangan atau cukup sampai di sini. Oke teman-teman, baik, untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini. Saya masih dalam proses belajar, jadi
Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jika ada yang ingin dikomentari, silakan teman-teman komentari. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.